Jadi ini murid Bapak ya. Coba sini masuk. Sini. Duduk di depan Bapak. Ya. Bapak tahu persis apa yang barusan kamu lakuin di kelas tadi. Gak usah pura-pura. Kamu itu mungkin kelihatannya kayak siswa yang paling polos ya di mata teman-teman kamu itu ya. Tapi tadi, Bapak ngeliat semuanya dengan jelas. Ya, dan harusnya kamu gak punya alasan lain selain ngakuin kesalahan kamu. Ya, Bapak akui kamu juga cerdik ya. Bisa ngumpetin buktinya tanpa ketahuan sama CCTV. Ya, kayaknya memang percuma juga ya naruh CCTV di kelas. Tapi ya, Bapak tahu, Bapak udah nangkep bahasa kamu kalau kamu nyontek. Eits, jangan buru-buru nyangkal dulu, oke? Karena Bapak benar-benar ngelihat dengan mata kepala Bapak sendiri. Bapak udah semuanya udah lihat. Bapak juga udah lama ngajar. Jadi trik-trik yang kayak gitu tuh bukan sesuatu yang baru buat Bapak. Bapak benar-benar udah paham semuanya. Triknya, celahnya, dan lain-lain sebagainya. Yang bikin Bapak kaget ya, bukan karena ada yang nyontek ya. Tapi yang bikin Bapak kaget ya adalah kamu itu sendiri. Dari semua siswa di kelas Bapak, kamu itu termasuk yang paling banyak dapat nilai bagus dan nilai kamu tinggi. Kamu juga biasanya fokus kalau ada ulangan, ada ujian, kamu selalu berhasil. Kamu sering jawab pertanyaan di kelas Bapak dan jawabannya juga benar. Makanya waktu Bapak lihat, waktu Bapak tahu kamu nyelipin kertas kecil di dekat pensil kamu itu tadi itu, Bapak sempat mikir, apakah Bapak salah lihat? Atau mungkin Bapak yang terlalu capek? Atau Bapak yang suuzon sama kamu? Tapi enggak kan? Bapak langsung ngambil kertasnya dan ternyata, ya, Bapak bener-bener ngelihat kamu. Coba baca catatan ujiannya waktu ujiannya berlangsung dan ya bener, itu adalah sebuah catatan kecil, contekan kamu. Ya, tapi tenang aja, Bapak nggak langsung bilang kalau kamu nyontek ya kan? Karena kamu adalah salah satu pelajar teladan di kelas Bapak. Bapak juga masih sangat menyayangkan kalau kamu ketahuan nyontek, takutnya kamu dijauhin sama teman-teman kamu. Bapak masih berbaik hati buat jaga perasaan kamu, makanya Bapak nggak langsung ngomong. Bapak tahan, Bapak diem, dan Bapak panggil kamu ke sini buat langsung ngomong sama kamu. Baik-baik. Sekarang Bapak tanya satu hal sama kamu. Kamu sadar kan kalau universitas ini itu sama sekali nggak ada toleransi soal contek-mencontek atau kecurangan. Yang artinya kalau ada yang ketahuan mencontek, konsekuensinya benar-benar berat. Nilai ujiannya bukan lagi remedi, tapi 0. Bukan lagi dikurangi, tapi benar-benar 0. Bahkan kalau kasusnya dianggap serius, mahasiswa itu nggak akan lulus di mata kuliah itu sendiri. Dan sebagai pengajar, Bapak punya wewenang buat memutuskan itu sendiri. Terutama ini adalah mata kuliahnya Bapak ya kan? Kamu ada di ujian mata kuliahnya Bapak. Bapak pengen dengar langsung dari kamu. Kenapa kamu berani ngelakuin itu? Kenapa? Jujur aja sama Bapak, tenang aja. Sebagai dosen yang baik, Bapak nggak akan langsung ngejudge kamu atau memandang dengan sebelah mata. Tapi Bapak juga pengen dengar dari POV kamu, cerita dari kamu. Siapa tahu kamu memang ada lagi masalah. Dan ya, mungkin Bapak bisa bantu kamu. Soal nilai itu urusan gampang.
Kita tinggal ulangin aja ujiannya karena Bapak masih menaruh kepercayaan sama kamu. Jadi kamu tenang aja. Bapak nggak akan langsung menghakimi kamu sebelum kamu menjelaskan semuanya. Alasan yang jelas dan konkret. Oke? Silakan. Sekarang coba kamu ceritakan dari awal. Kenapa kamu berani nyontek di ujian tadi? Ya. Kamu bilang kamu minta maaf. Iya, Bapak dengar kamu minta maaf. Tapi kamu juga harus paham. Permintaan maaf itu nggak otomatis bikin semuanya selesai. Kalau setiap orang bisa lolos cuma dengan minta maaf, aturan di universitas ini nggak akan berarti apa-apa. Bapak perlu tahu alasan yang sebenarnya, Bapak perlu tahu alasan yang jelas. Apa yang terjadi sama kamu sampai-sampai kamu memutuskan buat ngelakuin kecurangan itu? Jujur aja. Bapak tahu kamu. Bapak kenal sama kamu sebagai siswa yang serius. Ini bukan perilaku kamu yang biasanya. Bapak tahu banget. Kamu tuh biasanya belajar dengan baik, jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu nyontek kayak gini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Oh, enggak. Jangan minta maaf lagi. Bapak nggak mau dengar permintaan maaf sebelum kamu ceritain semuanya. Oke? Jujur itu lebih berharga dari apapun. Jadi Bapak pengen kamu jujur. Kamu bilang kamu gak sempat belajar. Jujur aja. Kalau alasannya cuma itu, Bapak gak terlalu percaya sama kamu. Banyak mahasiswa yang sibuk, tapi tetap berusaha buat belajar. Jadi pasti ada sesuatu di balik itu ya kan? Kenapa kamu? Oke. Bapak percaya sama kamu, Bapak mengiyakan jawaban kamu. Kamu gak sempat belajar. Tapi kenapa kamu gak sempat belajar? Ada masalah kah? Atau apa? Jangan bilang kamu punya masalah asmara yang bikin kamu gak fokus sama pelajaran kamu itu. Oke. Ya. Berarti benar ya? Kamu tuh baru putus sama pacar kamu itu? Oh gitu. Ya, sebenarnya Bapak cukup mengerti soal itu. Kadang masalah pribadi memang bisa mempengaruhi fokus kita ya kan? Entah dalam pekerjaan, pendidikan, atau apapun itu. Perasaan yang kacau, pikirannya bisa kemana-mana. Kadang sulit tidur, sulit konsentrasi, gak bisa fokus dan semacamnya. Bahkan makan pun gak nafsu ya kan? Ya, Bapak mengerti sama umur kamu yang sekarang. Hal yang kayak gitu memang bisa bikin seseorang tuh kehilangan ritme belajarnya, terutama buat kamu yang masih ada tugas sebagai mahasiswa. Ya, Bapak gak bilang itu alasan yang benar buat nyontek. Tadi Bapak bilang kalau itu sebuah kesalahan. Tapi Bapak juga bisa mengerti kalau ya alasan kamu tuh adalah alasan yang bikin kamu gak prima buat menghadapi ujiannya Bapak barusan. Yang Bapak sayangkan yaitu tadi. Kenapa kamu gak datang ke Bapak sebelumnya? Kan kamu bisa bilang aja ke Bapak. Minta pelajaran tambahan atau semacamnya. Mungkin Bapak bisa bantu sama cara-cara singkatnya buat ngerjain tugas-tugas kuliah, ujian yang tadi, yang ada di soal-soal. Kamu bisa datang ke rumah Bapak, kamu bisa minta ajarin Bapak langsung. Kamu datang ke tempat Bapak, malam hari boleh,
Soalnya kalau siang Bapak ada kerjaan. Dan kalau malam juga bisa lebih fokus buat belajar, ya kan? Nggak usah ngerasa nggak enak. Daripada kayak gini, kamu nyontek. Nilainya bukan lagi berkurang, bukan lagi rendah, tapi nol. Bapak lebih nggak suka itu. Lebih baik Bapak kerepotan ngurusin atau ngebantuin mahasiswanya Bapak, pelajar-pelajar yang Bapak sayangi, daripada harus ngelihat mereka cuma dapat nilai kosong, nol. Paham? Bapak kan gak sekejam itu. Apalagi buat kamu. Kamu itu salah satu mahasiswanya Bapak yang Bapak percaya. Karena kalau kamu jujur dari awal, mungkin kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Misalkan kamu bisa ikut ujian susulan, boleh. Atau mungkin Bapak kasih kamu tugas tambahan, bisa. Minimal-minimal Bapak tahu kamu lagi ada di masa-masa yang sulit. Tapi kalau kamu diam, akhirnya kamu pilih jalan pintas yang kayak gini, itu bikin Bapak kecewa. Ya bukan karena nilainya, tapi karena kamu gak percaya kalau kamu punya dosen yang bisa bantu kamu. Kamu ingat Bapak di kelas tuh kayak gimana? Anak-anak, kalau ada masalah akademik atau pribadi yang mempengaruhi kalian dalam nilai atau ujian, kalian bisa datang ke tempat Bapak buat minta kelas tambahan atau susulan, ya semacam itu. Kamu bisa pergi ke ruangan Bapak langsung, atau mungkin Bapak nggak ada di rumah, Bapak nggak ada di ruangan, kamu bisa datang langsung ke rumah Bapak. Kamu punya nomor WA Bapak kan? Pintu Bapak nggak pernah tertutup buat hal-hal yang seperti ini. Oke? Jadi, daripada kamu ngelakuin sesuatu yang salah kayak gini, mendingan kamu langsung aja datang ke tempat Bapak. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya Bapak juga kebetulan lagi ngerasa kesepian belakangan ini. Ya, kamu tahu sendiri kan, Bapak kan masih bujang. Butuh teman ngobrol, butuh ya seseorang yang bisa Bapak jadikan sebagai tempat buat cerita juga. Ya, daripada ngobrol sama AI, zaman sekarang kan ngobrolnya sama AI. Tapi kalau Bapak sih masih suka ya ngobrol sama manusia normal, asli. Karena itu, apa ya, lebih responsif dan jawabannya juga nggak yang berpola. Ya, meskipun AI zaman sekarang tuh udah canggih-canggih banget ya, tapi tetap aja ada polanya dan Bapak udah bisa ngebaca itu, makanya Bapak nggak terlalu tertarik ya pakai AI buat curhat. Tapi kalau kamu mau jadi tempat curhat Bapak, ya Bapak dengan senang hati. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oh, ini soal nilai kamu. Ya, karena memang Bapak masih percaya sama kamu. Bapak percaya kalau memang kamu jujur. Meskipun cara kamu salah, Bapak mungkin bakal kasih kamu ujian susulan sama tambahan aja. Gimana? Oh ya, jelas. Jelas banget kamu harus ikutin ujian susulan. Karena mau gimana pun kamu tuh ketahuan nyontek. Bapak sama sekali nggak mau ada toleransi buat itu. Bapak tahu kamu tuh mahasiswa kesayangan Bapak, tapi
peraturan tetaplah peraturan. Bapak orangnya tegas. Bukan kejam, tapi tegas. Lugas. Jelas. Oke? Kamu ngerti? Ya, kalau soal ujiannya kapan ya bisa besok aja kali ya. Nunggu kamu tuh lebih mendingan aja. Ya, daripada kamu ujian susulannya sekarang, kamu juga belum siap ya kan? Masa iya sih? Ujian, ketahuan nyontek. Disuruh ujian susulan, dan nyontek lagi. Kalau beneran kamu nyontek lagi, Baba bener-bener yang nggak tau lah mau gimana. Mungkin Bapak bakal hapus kamu dari list mahasiswa terpelajar. Oh enggak, itu bukan ancaman. Itu konsekuensi namanya. Karena kamu udah ngelakuin sesuatu yang salah. Kecuali Bapak ngancem kamu, Bapak pakai hal itu buat hal-hal yang tidak bijak atau tercela, itu silahkan aja kamu komplain. Tapi untuk satu ini, karena jelas banget kamu ketahuan nyontek, itu namanya konsekuensi, bukan ancaman, oke? Ya, baguslah kalau kamu paham. Tapi karena kamu masih belum fit pikirannya, masih belum jernih, jadi kamu mendingan ikut kelas tambahan sekalian, ya. Kelas tambahannya bisa kamu mulai nanti malam, bisa mulai besok. Karena kelas tambahannya ya buat kamu aja. Privasi. Iya, Bapak bakal jadi dosen privat kamu juga gak apa-apa, gak perlu dibayar. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Bapak aman-aman aja kok. Iya, yang penting kamu tanggung jawab sama nilai kamu. Ya, jangan diabaikan gitu aja. Oke? Bapak tunggu ya di rumah. Atau gini deh, nanti kamu chat WA Bapak aja. Nanti biar Bapak share log aja. Biar kamu langsung OTW ke rumah Bapak. Gimana? Oke. Ya, nggak masalah. Bajunya bebas aja, nggak usah formal-formal. Baju-baju nyantai, tenang aja. Lagian kan Bapak di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa, jadi ya anggap aja kamu lagi main. Kayaknya juga umur kita nggak terlalu jauh, ya anggap aja kita lagi nongkrong. Aman kan? Ya, meskipun Bapak dosen kamu, tapi di luar jam kuliah ya kamu bolehlah manggil aku mas, kakak, atau apalah. Senyaman kamu aja. Oke? Kamu bisa ngerti kan maksud saya? Oke, bagus. Kalau gitu, kita udahin dulu obrolannya sampai di sini ya. Karena Bapak juga masih ada kerjaan yang lain yang harus diselesain hari ini juga. Sekarang kamu boleh balik ke kelas kamu kalau masih ada jam kuliah. Kalau nggak ada, pulang boleh. Tapi ingat, kamu harus ada ujian susulan. Nanti Bapak bakal kabarin kamu lagi. Dan buat jam pelajaran tambahannya, kamu nanti bisa ke rumah Bapak. Oke? Cukup sekian. Semoga hubungan kamu baik-baik aja. Atau mungkin soal romance juga, kalau kamu bersedia ya, Bapak bisa bantu kamu buat ngelupain kesedihan kamu soal cowok kamu itu yang udah mutusin kamu. Nggak apa-apa, tenang aja, Bapak siap mau bantu kamu kok. Oke, dan mulai besok kamu harus fokus lagi. Karena minggu depan kamu harus ngulangin ujian di jam yang sama, oke? Bapak berharap kali ini kamu datang, kamu ngelakuin, kamu selesaiin ujiannya dengan benar tanpa ada catatan, oke? Tanpa ada trik atau contekan. Paham?
Pokoknya Bapak percaya sama kamu, kamu harus pakai kemampuan kamu sendiri, kamu harus pakai otak kamu sendiri buat menemukan jawabannya, karena Bapak percaya kamu pintar, kamu cerdas, dan kamu juga jadi pelajar kesayangan Bapak. Ya, jadi buktiin kamu benar, dan kalau butuh apa-apa, kamu bilang aja ke Bapak. Oke? Kalau gitu sampai jumpa, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Oke? Yaudah, silakan keluar. Terima kasih.